Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lidi Jawa. Semoga saya menjumpai sahabat-sahabat dalam keadaan yang sehat walafiat. Saudara-saudaraku, pada kesempatan ini saya akan mengulas satu topik menarik berkaitan dengan 4 tahun masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Quo Vadis NTT dalam 4 tahun kepemimpinan Victory Jos. Ya, di bulan September tahun 2022 ini, kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur sudah memasuki tahun yang keempat. Artinya, tinggal setahun lagi mereka akan menghabiskan masa pengabdiannya di Nusa Tenggara Timur. Di tahun yang keempat ini menjadi momen yang menurut saya cukup baik bagi kita untuk mengevaluasi dan menilai sejauh mana kedua pemimpin ini membawa masyarakat NTT untuk menjadi masyarakat yang bangkit menuju sejahtera. Tentu 4 tahun sebagai suatu momen evaluasi, memberikan catatan-catatan kritis, tetapi juga momen apresiasi atas segala hal yang sudah dilakukan oleh kedua pemimpin Nusa Tenggara Timur ini. Ya, sebagai momen evaluasi, ini menjadi saat bagi rakyat NTT untuk menilai apakah selama 4 tahun ini Victory Jos benar-benar sudah menuntaskan janji-janji politik yang mereka sampaikan kepada rakyat atau belum. Ya. Apakah selama 4 tahun ini Victory Jos, Gubernur dan Wakil Gubernur NTT sudah hadir sebagai pemimpin yang mengayomi, yang menjawab keprihatinan dan kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ini memang menjadi momen untuk kita mengevaluasi. Ya, dalam catatan saya ada cukup banyak janji politik yang disampaikan oleh gubernur maupun wakil gubernur. Tidak saja ketika dalam masa kampanye untuk merebut simpati rakyat, tetapi juga pada saat ketika mereka mendapatkan amanat rakyat, ya. Ada banyak hal yang mereka sampaikan kepada publik untuk melakukan ini dan itu dengan target agar NTT segera bangkit, agar cepat sejahtera. Saya mencatat misalnya, ya, ada janji politik untuk mengirim 10.000 orang muda NTT ke luar negeri, ya. Itu baik untuk beasiswa formal maupun untuk orang-orang muda yang mengikuti pelatihan keterampilan di luar negeri, ya. Jadi dalam 5 tahun akan dikirim 10.000 orang muda. Pertanyaan kita adalah, sudah sampai di tahun keempat ini, sudah berapa ribu orang muda NTT yang dikirim ke luar negeri, ya. Itu salah satu janji politik. Belum lagi misalnya kita melihat janji moratorium pengiriman TKI. Ya. Tapi sejauh ini kita melihat gelombang TKI, pekerja migran ilegal keluar NTT juga cukup banyak, dan kita juga menyaksikan sendiri setiap saat selalu berdatangan peti mati dari luar negeri ke NTT, ya, anak-anak NTT yang bekerja sebagai pekerja migran ilegal yang meninggal dan dikirim jenazahnya ke sini, ya. Belum lagi dalam aspek misalnya ketersediaan lapangan kerja di desa-desa, ya, akses masyarakat terhadap air minum, air bersih, persoalan pendidikan yang belum ditangani secara baik, juga misalnya janji mengadakan ambulans terapung untuk daerah-daerah terpencil. Ya, ini banyak janji yang memang sudah tercatat oleh rakyat, dan rakyat sampai saat ini terus mengingat itu, apalagi sangat didukung dengan jejak-jejak digital yang tidak mudah hilang, yang kapan saja bisa muncul lagi, dan itu memicu
memori rakyat untuk mengingat lagi berkaitan dengan janji-janji politik itu. Tetapi juga kita patut memberikan apresiasi untuk gubernur dan wakil gubernur atas berbagai terobosan dan hal-hal positif yang sudah dilakukan untuk Nusa Tenggara Timur. Ya, misalnya terjadinya pembangunan infrastruktur jalan secara masif di NTT, itu hal yang sangat positif ya, meretas isolasi tapi juga membuka jalur-jalur ekonomi dari desa ke kota. Ini hal yang sangat positif. Di sisi lain misalnya pendekatan pemberdayaan pariwisata yang menjadi concern pemerintah saat ini sangat berdampak untuk masyarakat NTT. Ada juga banyak hal yang sudah dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur yang punya dampak positif untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Nah, dalam semangat 4 tahun melihat sepak terjang gubernur dan wakil gubernur saat ini, kita tentu bisa menjawab pertanyaan, Quo vadis NTT? Kemanakah NTT saat ini? Itu sangat ditentukan oleh jawaban kita dengan melihat realitas-realitas yang sudah terjadi selama 4 tahun terakhir. Ya, kita tentu bisa menilai, rakyat bisa mengevaluasi apa saja yang sudah dilakukan oleh para pemimpin kita saat ini. Dan rakyat tentulah yang akan menjadi hakim ketika pada saatnya akan memutuskan apakah memang pemimpin yang ada saat ini perlu diberi mandat lagi atau harus mencari pemimpin yang baru. Tentu itu berdasarkan rekam jejak, berdasarkan berbagai program dan kegiatan, kebijakan yang dilakukan selama kurang lebih 4 tahun ini, apakah memang menjawab kebutuhan rakyat atau tidak? Apakah memang menjawab aspirasi masyarakat atau justru menjawab aspirasi kelompok elit saja misalnya. Ya, ini menjadi catatan-catatan rakyat. Dan ya, kita masih punya waktu 1 tahun bersama Victory Josh. Kita berharap agar berbagai pekerjaan rumah yang belum diselesaikan bisa diselesaikan dalam 1 tahun terakhir ini. Semoga dengan itu mimpi besar kita, NTT Bangkit, NTT Sejahtera itu bisa terwujud. Ya, itu mimpi besar kita. Mudah-mudahan dalam waktu 1 tahun ke depan semuanya bisa terjawab oleh kedua pemimpin kita saat ini. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan ulasan singkat ini. Salam sehat dan Tuhan memberkati kita.